Pak Sutet dan Mas Iu Teh, nah, kami diusir. Modal seadanya pun dikumpul-kumpulkan itu sekitar ada uang totalnya itu 500.000 rupiah. Produksi per hari ya alhamdulillah 1.000. Wow, 1.000 lebih. hanya dalam waktu belum nggak sampai 1 bulan itu sekarang udah bisa produksi 1.000 lebih ya. Iya, karena ya perjalanan proses itu nggak mudah, tapi hasilnya ada gitu. Saya udah buktikan sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya, Bang Saragi. Panggilan ini Bang Agi. Saya merintis Pentorko ini bersama rekan-rekan ini dari tahun 2024, bulan tepatnya bulan September. Baru 1 bulan ya. Tapi mandiri. Mandiri itu semuanya sendiri gitu. Kita ini kerja kelompok, model bersama. Oke. Sekarang mandiri, jadi sebelumnya itu emang sebelumnya apa nih sebelumnya? Ya sebelumnya saya dari awal 2001 pun sudah merintis ini, tapi masih ikut orang. Dari 2001 masih ikut orang, ikutlah sama yang namanya ini dengan menjanjikan yang indah-indah lah gitu. Tiba-tiba udah ada gerobak, udah ada tempat tinggal, wah semua indah. Dengan iming-imingnya itu kita dijanjikan ini gerobak tinggal pakai gratis, udah. Dan terus masalah untuk pembekalan bahan-bahan gini, modal, udah kita main berempat. Ternyata setelah berjalan, ternyata gerobak itu harus sewa. Dan kita harus menyetor setoran di Cilok ini. Sewanya berapa itu gerobak sehari? Sehari atau bulanan? Sehari, langsung harian. Per unit dan per orang itu dikenakan biaya 15.000. 15 orang, ya. Setelah kita di biaya sewa kita mampu, oke kita sanggupin. Ternyata sampai di sini belum puas mereka untuk memperalat kita, emang benar-benar memperalat. Nah, segala macam bumbu saus kita beli sendiri, dari plastik pun kita beli sendiri, dari peralatan buat jualan. Seharusnya kan disediakan sama pengurus atau sama ini, karena kita ini kategorinya bukan berdikari sebenarnya. Masih ikut sama orang juga. Ternyata kita hanya diperalat untuk dimanfaatkan tenaganya. Gitu. Dimanfaatkan tenaganya dipakai yang untuk bisa menghasilkan. Ya udah, kita banting tulang. Ya pergi, ya P8 aja, pergi pagi pulang pagi. Padat pegel, penghasilan pas-pasan. Dan telah sampai sudah itu selesailah itu semua, kita berinisiatif bertiga ini menabung. Dari pertengahan bulan itulah kita mempersiapkan diri, menabung dengan cita-cita untuk bisa membeli gerobak sendiri, agar bisa usaha sendiri. Setelah sampai kita berhasil menabung untuk membeli gerobak sendiri, setelah sampai di tempat di sini, Pak Sutet dan Mas Iu Teh, kami diusir. Setelah gerobak datang, akhirnya dari Pak Sutet itu Bapak diusir, Abang diusir. Iya, kami diusir berempat. Diusirnya itu kenapa bisa sampai diusir? Kan padahal jadinya kan nggak bayar sewa gerobak lagi karena udah bawa gerobak sendiri. Nggak perlu bayar, nggak perlu keluarin banyak uang lagi lah karena udah punya gerobak sendiri. Itu tapi kan bakal jadi hak milik. Mereka nggak suka. Nggak suka. Dan saya berasumsi saya diperalat. Oke. Saya diperalat. Akhirnya
secara spontan dengan keluar omongan statementnya, ya harus pergi dari sini. Oke. Kalau tidak, memakai gerobak sewa dari dia. Jadi setelah Bang Agi ini punya gerobak sendiri, dia inisiatif biar nggak perlu bayar sewa gerobak lagi ya, karena kan sewa gerobak 15.000 per hari, 1 bulannya itu lumayan. Jadi akhirnya dia dapat inisiatif buat nyari gerobak. Setelah dia punya gerobak sendiri, ternyata si Pak Sutetnya ini nggak suka, malah seolah-olah kayak mengusir si Bang Agi. Iya. Akhirnya setelah diusir itu gimana Bang? Nah, inilah perjuangan kami dimulai. Kami harus cari kontrakan. Sementara kami bawa gerobak, bawa peralatan dagang seadanya dan peralatan bikin bakso juga seadanya, pentol ini. Kami lontang-lantung di jalanan, ya, selama berjam-jam. Akhirnya, alhamdulillah, kami bertekad dengan modal seadanya pun dikumpul-kumpulkan itu sekitar ada uang totalnya itu 500.000 rupiah. Jadi waktu diusir itu abang lontang-lantung tuh cari kontrakan, ya. Akhirnya dapat itu cuma punya uang 500.000 betul. Setiap orang atau bertiga itu dikumpulin? Bertiga, itu kan 500.000 kurang. 500.000 kurang itu bertiga tuh dikumpulin. Iya. Dari hasil itu kami lontang-lantung cari kontrakan sana sini. Yang jauhnya hampir ada, kalau kita kelilingin ini hampir ada 10 kilometeran. Setiap tempat nggak ada yang mau nampung kami, nggak ada yang mau terima kami untuk ngontrak di sini. Kita dapat juga akhirnya. Nggak mau kenapa? Ya nggak maunya karena kami ini budget dagang dan budget kami kurang. Oh, jadi dari budget 500.000 itu buat cari kontrakan, 500.000 berarti buat bayar kontrakan semua atau? Bayar kontrakan aja. Kontrakan itu? Iya. Setelah dapat kontrakan, ya alhamdulillah ada ibu yang menolong kami, bahwasanya coba deh di tempat saya, mungkin harganya terjangkau, tempatnya pun nggak terlalu sempit. Ya akhirnya kita sampai di sini. Oke. Jadi awal sekarang udah punya kontrakan, dari modal 500.000 itu dapat kontrakan. Iya. Terus buat bikin baksonya ini gimana Bang? Kan uang udah habis tuh. Iya, sebenarnya uang nggak habis. Oh Masihnya kenapa? Karena ibu tersebut yang punya kontrakan ini mau kita bayar setengah. Jadi dibantu lagi nih sama ibu kontrakan, boleh bayar kontrakan setengah. Iya. Jadi 500.000 belum habis banget. Tapi harga kontrakan ini berapa Bang? 550.000. Iya. Dibayar setengah gitu ya. Dibayar setengah dan sisanya kami ya meminta keringanan lah untuk buat modal besoknya dan nyambungnya. Ini kami 500.000 itu kita bayar setengah ibu kontrakan. Setengah buat kontrakan, setengah lagi buat modal. Iya, buat modal. Berarti hanya kisaran 250.000 tuh. Betul. Modal seadanya. Itu cukup buat bikin bakso. Sebenarnya sih cukup nggak cukup. Ya mau gimana, kita juga harus bertahan hidup sampai besok. Gitu. Kalau kita gunakan duit uang sebesar 500.000 tersebut untuk makan aja, ya kita nggak bisa sampai saat ini. Tapi waktu lagi nyari kontrakan itu langsung dapat kontrakan terus langsung jualan besoknya atau? Besoknya langsung jualan, paginya kita langsung giling. Jadi tinggal sisa uang, anggaplah sisa uang 250.000. Betul. Itu sehari makan apa Bang? Nggak ada. Jadi seharian itu puasa, bertiga itu puasa ya, nggak makan ya? Ya puasa, tapi karena kan bukan karena nggak suka makan, memang karena keadaan. Karena cuma punya 250.000 kalau buat makan, yang ada nanti nggak bisa bikin bakso. Betul. Ya karena keadaan tersebut ya kami puasa. Mau nggak mau ya udahlah, minum air putih aja seadanya. Tapi buat memaksakan itu bikin bakso, akhirnya besok bisa jualan tuh dari modal 200. Betul. Besok alhamdulillah kami bisa jualan dengan modal seadanya. Dan pada saat jualan itu
dan jadinya pentol itu prosesnya itu nggak enak. Itu 250.000 jadi berapa itu, Bang? Jadi sekitaran 300 bakso. 300 bakso. Iya, 300 bakso kita bagi 300 pentol kita bagi 3. Berarti 100 bijian semua tuh. Iya betul, 100 biji lebih lah, 100 butir lebih. Oke, jadi dari awal tuh per orang dapat 100 butir bakso, dijalanin sampai sekarang udah hampir 1 bulan ya? Ya hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. Sekarang produksi per hari berapa, Bang? Produksi per hari ya alhamdulillah 1000. Wow, 1000 lebih. hanya dalam waktu belum nggak sampai 1 bulan itu. Sekarang udah bisa produksi 1000 lebih ya? Iya, karena ya kuasa Allah kan melihat kalau rakyat kalau umatnya itu nggak bakal dibiarin sengsara. Wah, hebat ini guys. Jadi perjuangannya benar-benar hebat. Dari modal 250.000 itu bertiga ya. Bertiga 250.000, dari yang nggak bisa makan bela-belain buat beli bakso, buat bikin adonan baksonya ya. Dari yang 300 butir sekarang perharinya udah sampai di atas 1000. Jadi per orang itu bisa di atas 1 hari itu bisa ngabisin bakso 300 butir lebih ya, antara 300 sampai 350 butir per harinya. Iya. Dan perjuangan itu pun kita peroleh juga bukan dengan mudah, langsung asal manjat aja gitu. Ya, pasti. Iya. Hari pertama itu sebenarnya itu adonan kita lemah. Oh, jadi sempat ngalamin susah buat bikin baksonya juga. Sempet adonan setelah jadi pentolnya itu dia nggak sempurna seperti yang sekarang ya. Tuh awet dia. Oh, sekarang udah bagus nih. Nah, sekarang udah bagus. Kalau hari pertama itu kita benyek. Hari pertama benyek. Iya. Jadi termasuk itu gagal tuh. Gagal setengah. Tapi sebenarnya masih bisa, cuman kurang bagus aja. Betul, kurang bagus. Dan komentar orang pun alhamdulillah diterima. Kalau bisa Bang lebih bagus lagi Bang pentolnya. Lebih bagus lagi Bang adonannya, biar bentuknya pun dan rasanya pun harus lebih ini lagi, lebih masuk di lidah. Sekarang benar-benar mulai dari nol ya, modal kecil, pengalaman buat bikin baksonya itu belum terlalu banyak. Pendapatan pun nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi 300 pentol, 1 orang 100 bawa, itu nggak semuanya habis. Apalagi kan bawa 100 itu hari pertama kan baksonya juga kurang bagus ya. Kurang bagus betul. Paling 30%-an kita ininya terjualnya. Hari pertama nih, boleh nggak Bang ceritain hari pertama jualan bakso sendiri itu dapat berapa sehari? Itu dapat kita pribadi saya dapat sebesar 63.000. Hari pertama itu betul 63.000. Dan sisanya itu karena masih benyek. Ya. Bentuk adonannya cepat benyek gitu. Hitungan 1 jam 2 jam benyek. Gitu. Makanya itu gagalnya bikin bakso itu berapa kali sampai bisa berhasil itu berapa kali waktu itu Bang? 4-5 kali. 4-5 kali. Iya. Setelah itu baru berhasil. Baru berhasil. Dan kami pun di sini masih tetap kalau dibilang makan seadanya, 1 bungkus bertiga. Ya karena kita memperjuangkan bagaimana dengan benar-benar modal seadanya. Ya. Dan bertahan gitu sampai sekarang. Dan untuk membayar kontrakan sisanya buat bayar kontrakan. Dan sampai saat ini tepat hampir mau 1 bulan ya. 3 minggu ya. Baru bentuk adonannya sempurna dia. Udah lumayan, udah jadi pentol. Nah ini bentuk geradakan juga ini bukan asal-asalan. Ya karena memang pentol seperti ini. Ya. Kalau maksudnya halus, bulat, udah. Jadi sekarang kan per hari hampir bawa 300-an tuh. Iya. 300 berarti hasil bisa sampai 700.000 ya sehari ya sekarang. Betul. Wah, hebat. Kenapa sampai dengan angka 700 padahal baksonya aja jual 1.000. Pentolnya itu jual 1.000 dan kok bawa 300 bisa dapat 700? Gimana sih caranya? Iya. Kita main porsian. Oke. Dan ada tahu baksonya juga gitu kan.
Terus ada supplier kita juga, supplier sorry, the distributor yang kita akan berkontrak dengan kita, ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu yang mau buka usaha sendiri gitu, dengan modal seadanya, yaitu modal niat, kompor sendiri sama dagang sendiri. Nah, ada sebagian ibu-ibu di sini yang ngambil sama kita. Oh, jadi sekarang udah ada yang ngambil juga nih, ngambil baksonya gitu ya. Alhamdulillah. Oke, jadi modal awal bener-bener gila, jadi hebat banget ya. Modal 500.000 itu bertiga, itu belum buat tempat tinggal, belum buat makan, belum buat bikin baksonya. Bisa sampai sekarang dalam waktu 3 minggu udah bisa produksi lebih dari 1.000, dan juga udah ada beberapa orang yang ngambil baksonya gitu ya Bang. Iya, betul. Oke, jadi itu kisah perjalanannya mereka dari yang masih ikut bos sampai berusaha buat keluar dari ikatan bos, gitu, ngebangun usaha sendiri sekarang. Boleh nggak Bang kasih mungkin saran atau motivasi buat mereka semua biar jangan takut buat memulai sebuah usaha? Ya, pertamanya itu awali dengan Bismillah, sertai Allah Ya, dalam kehidupan kita. Mau kita memulai usaha apapun itu harus dengan Bismillah. Harus dengan Bismillah. Kenapa? Karena Bismillah itu penting loh. Kata-kata pertama itu dalam untuk memulai sebuah perjalanan, mau perjalanan apapun, hidup segala macamnya, itu harus dengan Bismillah. Langkah pertama Bismillah. Kedua, niat. Dan ketiga, satu, jangan takut. ya, betul. Jangan takut karena kita masih punya Sang Pencipta untuk bersandar. Ya. Jadi, buat semua rekan-rekan yang ingin berdikari atau baru saja ingin memulai usaha apa ya? Bagus ya, usaha apa ya? Atau yang sekarang masih kerja ikut orang, pengen nyoba buat buka sendiri, usaha sendiri. Betul. Ya bagi Jangan takut lah ya. Ya, bagi rekan-rekan yang mau usaha sendiri pun, yang masih ikut orang kerja atau butuh penghasilan tambahan, satu, ya memang kerja keras sih, itu modal utama. Pasti. Jam tidur, jam tidur dan jam main atau segala macamnya itu kalau bisa diubah sedemikian rupa, dikurang-kurangin semua tuh, waktu mainnya kurang, waktu tidurnya kurang, betul, waktu istirahat kurang gitu. Waktu istirahat kurang, aduh. Ya, perjalanan proses itu nggak mudah, tapi hasilnya ada gitu. Saya udah buktikan sendiri gitu. Jadi sekarang dari tadi kan penghasilan tuh bisa sampai 700.000, bersihnya itu bisa sampai berapa Bang? Kalau bersih itu, kami kan mungkin masih bukan patungan, kalau masih satu adonan gitu. Ya, oke. Karena nggak bisa kalau adonan di si A, adonannya seperti ini, saya adonannya seperti ini, berarti kan bayar sendiri-sendiri. Nah, itu nggak bisa. Karena kita cari kualitas dari makanan tersebut. Ini kita cari kualitasnya itu supaya disukai dan diterima oleh pelanggan kami, pembeli kami. Oke guys, jadi begitu aja ya. Sekarang mereka udah bagus, dari pertama kali modal 500.000 sampai sekarang udah bisa menghasilkan 700.000 per hari. Ya semuanya itu emang perlu perjuangan, perlu kerja keras. Pokoknya waktu buat istirahat, buat main semuanya dikurangin, dan fokus buat ngebangun usaha ini. Buat kalian yang masih kerja, jangan takut buat memulai usahanya. Langsung dimulai dari sekarang, kapan lagi. Jangan nunggu tua baru kamu nyesel. Udah tua, kenapa nggak dari dulu gitu. Iya, betul. Mumpung masih muda dan sekarang masih punya tenaga, jangan takut. Langsung lakuin aja. Oke, gitu aja. Terima kasih Bang Agi. Ya, terima kasih. Oke. Bye-bye.